Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormat, Ibu Rektor yang terhormat, para wakil rektor, Ustadz Zuhron, dan ya para dosen ini dari SMA. Oh, mahasiswa ya? Oh, pakai HW tapi. Oh, SMA. Oke. Oh, PKL. Oke. Para aktivis Hizbul Wathon ya. Alhamdulillah kita dapat bertemu di sini. Oh, maaf Pak, saya langsung naik Pak, itu harus sudah para penyambutnya kecele gitu ya. Alhamdulillah kita dapat bertemu di sini dan ya topik kita ini mengapa kita ini harus faham tentang nilai-nilai yang ada dalam Muhammadiyah. Karena ya Muhammadiyah bisa survive sampai 1 abad lebih ya karena nilai-nilai itu. Apakah itu disebut dengan ideologi atau manhaj atau yang terbaru Risalah Islam Berkemajuan, tapi semuanya itu adalah sebuah tafsiran bagaimana kita ini merumuskan sebuah nilai untuk mendorong umat Islam ini agar menjadi maju. Harus kita akui ibu-ibu dan bapak-bapak, kita ini adalah umat yang paling tertinggal di dunia ini. Menghadapi keberhasilan ekonomi bangsa lain, kita tuh hanya jadi penonton, terperangah. Konon kita ini adalah penghasil nikel terbesar sedunia dan itu dibangga-banggakan oleh presiden kita. Tapi siapa itu yang mengelola smelternya? Pendanaannya dari mana? SDM-nya siapa? Gitu kan. Kita selalu mengatakan, oh Indonesia itu punya bonus demografi, gitu kan. Wah, angkatan kerjanya paling besar dunia. Iya, tapi kalau nggak sarapan gimana Pak? Itu loh. Kalau kurang gizi gimana? Gitu loh. Kan? Oh, bukan berarti saya pendukung makan gratis ya, gitu kan. Ya, tapi kalau kurang gizi kan repot. Saya kalau salaman ketemu dengan guru-guru TPQ tempat saya itu Pak, gitu kan. Harus diundang salam, ya Allah tangannya lemes-lemes Pak. Wah, kayak mesti durung sarapan gitu lah. Ya. Artinya apa? Ya. Dari apa? Kita kan ngenes itu lihat setiap hari pemberitaan bagaimana Israel dengan enaknya itu kan, dengan leluasannya ngebom Lebanon, Gaza itu kan, tepi barat itu kan, Iran gitu kan, leluasa sekali Pak. Tidak ada satupun kekuatan Islam dunia ini yang ngecam saja tidak Pak. Apakah itu bukan penghinaan gitu kan? Real Madrid kalah 4-0 itu, sampai sekarang itu dinyek terus Pak. Itu merasa terhina betul loh. Di rumah sendiri loh gitu loh. Dan yang nyetak anak kecil itu umur 17 tahun gitu kan. Nah, umat Islam seperti itu kan. Kenapa? Karena memang bahkan hadis-hadis yang beredar di lingkungan kita yang diajarkan di pesantren di madrasah itu hadis-hadis yang menjadikan kita ini tidak optimis menghadapi hidup.
Banyak sekali itu. Ada doa malah gitu kan, semoga saya diciptakan sebagai orang miskin gitu kan. Dan Nabi itu nanti akan kumpul bersama orang-orang miskin. Jadi orang miskin kok bangga gitu. Nah itu harus dirubah. Makanya disinilah pentingnya kita menanamkan nilai-nilai agar kita ini optimis menghadapi kehidupan, menghadapi masa depan. Nah maka umat Islam di Indonesia ini ya, itu harus punya prinsip berkemajuan atau progres. Harus kaya deh itu loh. Kita kelas menengah kita diperkirakan kalau tidak ada perbaikan akan tidak menjadi kaya itu. Generasi Z itu. Gen Z itu anak-anak saya itu kan. Yang lahir setelah tahun 97 gitu. Nah, ini ada yang lahirnya setelah tahun 97. Nah, itu kalau tidak ada kebijakan yang luar biasa atau ada nilai-nilai yang bisa membangkitkan semangat gitu kan. Itu diperkirakan Gen Z itu adalah generasi miskin itu. Oh iya, untuk beli rumah aja nggak mungkin itu kan. Itu yang ngomong kayak gini ekonom gitu kan. Oh saya sami'na wa ata'na gitu kan. Artinya apa? Ini warning buat kita, ada masalah. Nah, maka disinilah ya kita ini perlu memahami itu kan. Apa sesungguhnya ajaran agama kita. Saya khawatir kita ini ngaji bertahun-tahun sebetulnya tidak paham. Muludan bertahun-tahun kita adakan gitu kan, tapi nggak ngerti ini perjuangan Nabi itu apa sih kayak gitu kan. Begini, mudah-mudahan saya tidak pernah cerita ini ya. Di kampung saya ada seorang ustadz. Ya. Ustadz itu memelihara, sedang direkam ya? Oke, ya udah saya duduk aja. Waduh, yes. Sedang direkam. Ya, biasa duduk saya kayak wong tua gitu kan. Kalau perlu saya lari ke sana gitu ke sana. Ustadz kita ini memelihara seekor burung beo. Nah, karena dia itu ya punya pesantren kecil lah ya. Punya sekolah biasa ngajar. Burung beo ini diajari kalimat thayyibah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enggak lama Pak ngaji. Sudah bisa Pak burung beo itu ngomong itu. La ilaha illallah Muhammadur. Dan mahrajnya, tahsinnya benar. Wah, fasih sekali. Setiap kali ada tamu itu pasti dengan bangga dipamerkan. Langsung beo bilang La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tamu kaget. Burung beo ingon-ingonan ustadz ya kayak gini lah itu kan. Santrinya pada main itu kalau lihat itu beo burung beonya jawabnya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap saat beo itu tidak ngoceh yang lain-lain cici atau apa tapi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu hari ada seekor kucing masuk ke rumah Pak Ustadz kita itu, Pak. Nah, itu burung beo itu tidak di kandang, jadi karena sudah nurut dia di luar itu kan. Kucing itu mungkin lapar ya. Burung beo itu langsung diterkam, Pak. Beonya langsung gitu, Pak. Keok dibawa lari gitu kan. Ustadz kita itu lihat itu. Langsung tiba-tiba pucat wajahnya. Terus seperti pingsan itu. Wah, Bunyai ini bingung kan manggil santrinya itu. Ya dirawat, manggil dokter dari PKU gitu kan. Datang, ya enggak apa-apa ini, butuh istirahat saja. Ada ayah santri-santri bilang, wah apa karena kehilangan burung beo ini ya gitu kan. Akhirnya ada santri-santri yang agak senior itu, pengertian Pak, patungan mereka itu kan. 100.000 udah kita belikan burung beo yang baru lah gitu kan. Biar Pak Ustadz kita tidak sedih gitu. Mungkin karena sedih gila.
Sore harinya mereka datang, sowan sambil bawa burung beo yang baru itu kan. Pak Ustadz, kenapa tadi kok Pak Ustadz, biasanya Pak Ustadz kan sehat, bisa main badminton, olahraganya baik Pak, badannya baik lah ya. Ya seperti dosen di sini ya, nggak ada yang gendut-gendut gitu kan. Sehat lah gitu kan. Kenapa Pak Kiai kok tiba-tiba sakit itu? Apakah karena sedih ini kehilangan burung beo? Ini kami sudah belikan burung beo gitu kan. Begini nak, bukan kematian burung beo itu yang bikin saya ini tiba-tiba pucat dan lemes sehingga pingsan. Saya sadari itu, dia bilang gitu. Ya terima kasih kalian ini sudah membelikan burung beo ke saya. Begini, burung beo itu saya ajari kalimat thayyibah, fasih, dan setiap saat, hampir lebih dari setiap menit itu, burung beo ini mengucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi mengapa ketika dalam keadaan sakaratul maut, ketika mau mati, burung beo itu tidak mengucapkan kalimat thayyibah, tapi yang diucapkan itu keok 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 keok. Saya jadi sadar kepada diri saya sendiri. Saya sering baca kalimat thayyibah, sering berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, hafal surat kahfi, hafal juz amma itu kan. Tapi apakah nanti kalau dalam keadaan sakaratul maut saya akan mengucapkan kalimat thayyibah? Jangan-jangan yang saya ucapkan seperti burung beo tadi, keok 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 keok. Apa yang nanti panjenengan ucapkan nanti itu? Mengapa? Karena burung beo itu walaupun fasih, hanya ada pada paruhnya saja. Ya, kita itu fasih baca Quran itu hanya di lidah saja. Apakah masuk dalam benak? Belum tentu. Padahal yang namanya pemahaman, bahkan keimanan itu harus al-i'tiqad bil adhan, itu kan, dengan pikiran, wa qaulun bil lisan, dan diucapkan ya, dengan kata-kata, wa amalun bil arkan, dan diwujudkan dalam tindakan. Quran pun demikian. Kalimat thayyibah la ilaha illallah yang kita ucapkan itu, tahlil yang kita ucapkan atau tasbih itu pada tataran mulut saja, belum masuk ke dalam benak dan belum diwujudkan dalam tindakan, dalam perbuatan itu. Akibatnya nanti nasib kita itu sama Pak kayaknya dengan burung beo tadi itu. Padahal kata Ibnu Taimiyah ya, ketika menjelaskan, ada ayat dalam Al-Quran, wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dalam surat Al-Furqan ayat 30 itu. Coba cek gitu kan. Rasulullah itu wadul. Wadul itu apa itu kan? Mengadu ya kepada Allah. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, kaumku, ini kan kaumnya Nabi Muhammad semua ini kan, bukan kaumnya Yesus Kristus kan, gitu kan? Ya kita mengimani Yesus itu kan, tapi kita kaumnya Nabi Muhammad itu kan. Kita ini oleh Nabi dikatakan ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, telah meninggalkan Quran. Wah, kok meninggalkan Quran gimana gitu kan? Apa yang dimaksud dengan meninggalkan Al-Quran itu? Kata Ibnu Taimiyah, ini dikutip dalam tafsir At-Tanwir ini kan. Ada 3 golongan yang meninggalkan Al-Quran. Pertama adalah mereka yang sama sekali tidak pernah mau membaca Al-Quran. Kalau kita di sini kan sudah pada baca Quran semuanya kan, gitu kan. Walaupun enggak punya mushaf Al-Quran, tapi kan ada di sini itu kan. Saya
Ini Pak Jumari mana? Masih umroh ya gitu kan. Oh sudah pulang ya. Oh ya kemarin datang rapat itu. Nah seorang PWM ini kan diminta untuk jadi pembimbing umroh Pak itu kan. Wah saya belum lah. Kesel ya gitu kan. Nah saya ketika membimbing umroh kemarin itu ada seorang teman Pak. Enggak ini Pak, enggak tahu, enggak tumben itu enggak pernah apa. Tiba-tiba ada ini WA. Mas, tolong Mas. Saya dioleh-olehi Quran Madinah gitu. Quran cetakan Madinah gitu. Wah. Orang ini saya tahu, Pak. Wah, sekuler banget dia tuh. Walah. Apa ya? Tadi enggak pernah baca Quran lah. Itu padahal keluarga Muhammadiyah itu. Bapaknya tokoh mau tapi dia itu sangat ini. Oh, tiba-tiba kok minta oleh-oleh Quran itu kan. Wah. Insya Allah Mas. Aduh, saya beli Quran cetakan Madinah itu. Mahal loh. 200 real Pak. Itu kan. Kalau 1 real 4.000 berarti berapa? 800.000 kan. Hampir 1 juta itu kan. Wah, demi teman yang saya tiba-tiba minta oleh-oleh Quran itu kan. Pas pulang gitu kan. Saya WA, Mas ini sudah pulang nih. Saya bawa oleh-oleh. Datang dia tuh. Saya kasih, langsung dia. Pakai cipika-cipiki segala. Barakallah, alhamdulillah. Itu kan. Wah, alhamdulillah ya. Luar biasa Mas. Jenengan ke gelem Quran ya. Ya. Tolong diwaca. Ya oke. Udah kan. Sebulan kemudian saya main ke rumahnya gitu kan. Di ruang tamu enggak tahu ada rak buku. Loh itu Quran itu masih plastikan gitu Pak. Mas, loh kok belum dibaca itu? Lah ya sayang lah, ini untuk pajangan kan bagus ini Quran ini. Lah ternyata cuma buat dipajang aja gitu kan. Waduh itu. Sama, saya juga ada teman itu kan. Di ruang tamu itu ada itu Pak. Al-Muwafaqat. Imam Asy-Syatibi. Al-Itqan fi ulumul Quran. Banyak gitu. Wah jenengan kayak alim. Orang Mas ki mung nggo metin-metine wong tok. Ben dianggap kiai gitu. Sial. Oh ternyata enggak pernah dibaca itu kan. Ya hampir mirip dengan saya sih gitu kan. Saya juga beli buku udah lama baru setelah 10 tahun baru dibuka itu kan. Oke. Nah, apa ya? Jadi orang yang tidak pernah tergerak untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua sudah mau membaca Al-Quran, ya, yang dikatakan meninggalkan Al-Quran itu, yang menjadikan Quran ini sia-sia menurut Ibnu Taimiyah, mau membaca Al-Quran tapi tidak mau memahaminya. Makanya tolong ini Ahmad Dahlan, saya pernah menyampaikan ini di Unima juga, di kampus 1 itu. Ahmad Dahlan itu mengajarkan Quran, ya. Targetnya bukan santrinya itu sudah fasih atau belum. Bukan sudah hafal atau belum. Tapi adalah sudah mengamalkan atau belum. Jadi walaupun tidak fasih, tapi sudah diamalkan, lulus. Nuwun sewu itu. Ketua umum kita, Pak Haidar Nasir, itu kata Pak Busro itu ketua umum yang paling tidak fasih dalam membaca ayat Quran gitu kan. Enggak apa-apa, tapi kan tulisannya luar biasa. Ulasannya tentang ayat Quran itu sangat sosiologis, sangat kontekstual gitu kan. Memang dia kalau membaca Quran kadang-kadang keliru-keliru Pak, itu kan tajwidnya gitu kan. Lukman Harun, almarhum Lukman Harun, juru bicara pimpinan pusat Muhammadiyah, tidak pernah Pak ngutip ayat Quran, dalil itu tidak pernah Pak. Perhatikan, coba kalau ada yang punya rekamannya, tidak pernah menyebut itu kan. Karena apa? Ya memang tidak fasih itu. Tapi dia uraiannya itu sangat Qurani. Sama dengan Profesor Dawam Raharjo itu. Apa dia bisa bahasa Arab? No way, enggak dia itu. Tapi saya tantang kepada orang-orang yang bisa bahasa Arab itu. Bisa enggak menulis kitab ensiklopedia Al-Quran seperti
Pak Dawa Meraharjo itu? Tidak ada. Gitu kan. Luar biasa, ensiklopedia Al-Quran itu kan, Pak Quraisy Shihab aja geleng-geleng Pak. Gitu kan. Nah, dia memang kalau membaca tidak lancar, tapi dia memiliki pemahaman yang luar biasa. Ini yang penting. Jadi di Muhammadiyah itu tidak apa-apa Pak. Baca, saya kalau baca Quran enggak lancar, enggak apa-apa. Kalau perlu Arabnya enggak usah dibaca, terjemahannya saja gitu kan. Buya Hamka mengatakan begitu. Bahwa di Jakarta itu orang-orang yang ditemui itu, mereka-mereka yang lancar baca Quran itu malah tidak faham terhadap kandungan Al-Quran. Justru ketika mereka ketemu dengan orang-orang yang baca Qurannya tidak begitu baik, malah faham. Karena apa? Mereka membaca terjemahannya. Nah, itu kan. Jadi membaca Al-Quran bagi kebanyakan orang Indonesia itu masih aspek apa? Aspek spiritual. Benentuk ganjaran itu, Pak. Ya, untuk akhirat. Tidak untuk bagaimana membangun dunia. Maka kemarin ketika IMM mau musda kan datang ke PWM itu kan, oleh Pak Tafsir bilang ketua gitu, yang baca Quran siapa? Jangan murotal kayak gitu. Saya bela gitu, enggak apa-apa murotal gitu kan. Yang penting kalaupun enggak ada baca Qurannya terjemahannya saja. Saya gitu Pak, daripada enggak ada yang bisa baca Quran ya. Saya bisa tapi enggak bisa dilagu malu. Udah. Yang penting artinya saja. Banyak sekali orang dalam acara-acara Muhammadiyah itu pembacaan ayat suci Al-Quran, dibaca Pak dengan suara merdu, dengan irama yang meliuk-liuk. Tapi setelah itu saya tanya sama teman sebelah, jenengan tahu nggak Quran yang dibacakan tadi apa artinya? Mboten ngertos Pak. Loh, saya juga belum tahu. Karena saya bukan orang Arab ya, gitu kan. Nah, jadi untuk apa pembacaan ayat Quran itu? Biar tidak ada gempa bumi atau apa itu kan? Enggak ada hubungannya itu. Jadi bagaimana Quran pesan Allah itu sampai gitu kan? Jadi tolong ini adik-adik ini ya, mbak-mbak, ibu-ibu, mas-mas, bapak-bapak semuanya, baca Quran itu jangan banyak-banyakan Pak. Nyongus. Apalagi kalau Ramadan itu kan, nembe 10 dina wis hatam gitu kan. Untuk apa kalau enggak paham gitu kan. Tapi sekarang kita dirubah kita itu. Yang penting fahamnya itu Pak, itu kan. Enggak dapat ganjaran orang untuk ganjaran orang apa-apa Pak itu. Yang penting faham gitu kan. Baca terjemahannya aja gitu kan. Ya baik ya, sebaiknya kalau yang pengen bisa baca Al-Quran dengan bagus ya lebih baik gitu kan. Tapi ya kita itu sudah bertahun-tahun bangsa ini, di mana sekolah-sekolah kita itu banyak juga yang pakai tahfidz sekarang itu hafal. Tapi ketika ditanya nggak ngerti apa itu. Saya kan punya madrasah Pak di Tegal, punya ibu saya itu kan. Saya pembinanya gitu kan. Waktu wisuda itu banyak udah hafal itu. Saya diminta untuk ngetes gitu Pak. Gitu kan. Coba lanjutkan ayat ini gitu kan. Benar Pak gitu kan. Apa artinya? Enggak tahu gitu. Cara membaca surat Yusuf itu kan. Malakala ta'manna itu kan yang harus malakala ta'manna. Apa artinya? Malakala ta'manna itu. Enggak ngerti juga lah. Terus ustadznya ngapain kayak gitu loh. Jadi anak-anak kita itu tahu cara membaca yang benar, tapi tidak tahu artinya. Lah terus Al-Quran itu selama 1500 tahun itu diapakan kayak gitu loh. Nah ini. Nah yang ketiga kata Ibnu Taimiyah itu, sudah mau baca Quran, sudah faham nih Pak. Tapi tidak mau mengamalkan. Nah ini juga. Ini masuk orang-orang yang meninggalkan Al-Quran.
maka kita ini, ini pengamalan Al-Quran baru sampai surat Al-Ma'un, itu aja sudah berdiri Unima, itu kan, sudah berdiri UMS, PKU Muhammadiyah, rumah sakit itu baru Al-Ma'un. Kalau Bapak dalam kemuhammadian itu baca buku apa? Purifying the Faith, siapa itu? James Peacock ya. Itu James Peacock itu menemukan dokumen bahwa di tahun 20-an ya, itu Muhammadiyah itu mengadakan kongres, namanya waktu itu masih kongres Pak, belum muktamar. Tempatnya di Pendopo Kraton, Jogja. Dan di setiap rapat-rapatnya itu dilaksanakan secara on time, tepat waktu. Rapat dimulai pukul 9, itu pukul setengah 9 itu sudah penuh Pak. Kalau kita kan rapat begitu Pak ya, dimulai pukul 9 baru berangkat dari rumah. Jadi James L. Peacock itu melihat bahwa ini dia sebuah organisasi yang semangatnya seperti Calvin, Protestan di Eropa Barat itu kan. Calvin itu sebuah sekte dari Protestan itu yang menumbuhkan ruh kapitalisme, ruh semangat berwirausaha itu kan. Makanya Weber nulis itu. Max Weber itu bagaimana kapitalisme itu semangat berwirausaha, semangat untuk menjadi orang kaya itu ditumbuhkan dari ajaran Calvin itu. Padahal ajaran-ajaran Calvin itu mirip dan sama dengan ajaran Muhammadiyah itu. Rasional, tidak mengakui adanya perantara. Jadi kalau berdoa itu langsung, itu kan. Tidak perlu pakai pendeta. Kalau Katolik kan harus lewat pastor, lewat imam itu kan. Kalau orang Islam lewat wali itu kan. Kalau Muhammadiyah kan tidak langsung gitu kan pada Allah itu kan. Kemudian disenchantment of the world, itu? Tidak menganggap dunia ini sakral, tidak ada hurufat, ya, anti TBC, itu semangat-semangat sebagaimana yang terwujud dalam Calvin, ajaran Calvin itu, dan itulah yang menumbuhkan ruh kapitalisme. Maka ada seorang peneliti itu yang meneliti daerah Pare tahun 50-an, Clifford Geertz namanya, dia menemukan dari 11 toko yang ada di pasar Pare itu, namanya Mojokuto ya, nama samarannya, itu 7 dimiliki oleh santri modernis ya, orang-orang Muhammadiyah itu Pak. Yang lain dimiliki Cina itulah. Artinya betapa klopnya ajaran Muhammadiyah itu dengan semangat untuk kemajuan dunia. Ini sampai jam berapa ini? Sampai jam 9 ya? Waduh. Kayaknya sudah jam setengah 10 tadi. Belum ya? Masih lama ya. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, inilah pentingnya pimpinan pusat Muhammadiyah kemudian melahirkan risalah Islam berkemajuan. Agar umat Islam itu terbuka wawasannya. Dan goal ya, dari risalah Islam berkemajuan itu, jika itu diterapkan dengan benar, itu adalah penguasaan sains dan teknologi. Nah, caranya apa? Orang-orang Muhammadiyah harus terbuka pikirannya, harus selalu bernalar. Sama seperti orang-orang Islam pada abad pertengahan Islam itu. Dulu ada sebuah aliran namanya Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah itu kalau ada pertanyaan itu tidak buka hadis Pak, tidak buka ayat, tidak buka Quran, tapi pakai nalar dulu.
akhirnya maju kan, burhani gitu kan. Sementara kita sekarang ini terlalu banyak bayani. Padahal harus seimbang antara bayani dan burhani itu. Tapi orang Mu'tazilah, wah, ada persoalan pakai akal dulu, pakai nalar. Maka muncullah orang-orang seperti, kalau pengen tahu tafsir Quran ala orang Mu'tazilah, baca, itu kan, Az-Zamakhsyari itu, Kasyaf. Dan itu referensinya Rasyid Ridho, itu kan, tafsir Al-Manar itu, yang kemudian dibaca oleh Ahmad Dahlan, itu kan. Jadi Ahmad Dahlan itu banyak pengaruh Mu'tazilah. Hanya kesalahan Mu'tazilah itu menggunakan kekuasaan ya, untuk penyebarannya. Nah ini yang tidak benar. Ya. Sama umpamanya Mas Mukti jadi Menteri Pendidikan. Nanti pelajaran agama di sekolah harus pakai Allahumma ba'id semuanya itu kan. Yang tidak pakai Allahumma ba'id apa? Coret itunya. Ini enggak benar itu, enggak benar. Jadi untuk masalah agama itu, keyakinan itu tidak bisa pakai model-model kekuasaan seperti itu. Nah, kembali lagi ya, bahwa kita ini harus maju dalam berpikir gitu kan. Dan para pemikir muslim zaman abad pertengahan yang telah menjadikan Islam itu kemudian ditulis sebagai the golden age, ya, zaman keemasan. Orang-orang seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, mereka pada zamannya juga dituduh kafir, Pak, sesat. Dan yang nuduh enggak sembarangan, itu kan. Imam Al-Ghazali itu kan. Nah, artinya apa? Ada dialektika di sini. Tapi juga kemudian banyak yang membela seperti Ibnu Rushd. Artinya tidak masalah gitu. Selalu kalau kita rasional pasti akan ada yang menentang, gitu kan. Dan inilah yang harus dihidupkan. Dan itulah semangat, gitu kan. Di Risalah Islam Berkemajuan itu. Dan ini penting bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sehari-harinya itu mengelola amal usaha pendidikan seperti Universitas Muhammadiyah Magelang ini, gitu kan. Harus excellent kita ini, gitu kan. Apa jurusan prodi yang paling ini apa kita ini? Teknik apa? Pertanian, informatika itu. Ayo kita harus unggul di situ, gitu kan. Harus excellent gitu kan. Dan harus ya ini karena kerja di amal usaha Muhammadiyah, bahwa Pak keluar pulang itu di sini apa di keningnya itu sudah ada gambar mataharinya Pak gitu kan. Walaupun kepada tetangga, oh enggak saya cuma kerja aja, udah tetangga itu sudah mengatakan, oh jenengan gue Muhammadiyah. Apalagi jabatan apa? Dhuwur gue, wah Muhammadiyah banget. Nah, udah kayak gitu kok tidak paham manhaj Muhammadiyah, waduh. Maka penting ini, adik-adik juga ya dek ya, itu kan. Mengapa Hizbul Wathon itu warnanya kayak gini dek, itu kan. Nah, kenapa? Tanya dong, mengapa seragam Hizbul Wathon warnanya seperti itu? Nah, hijau, ya hijaunya hijau agak aneh kan, gitu kan? Nah, karena dulu ya Ahmad Dahlan itu terpesona dengan pasukan Inggris. Pasukan Inggris itu seragamnya persis ya, lihat di Google itu kan. Pasukan apa gitu kan, dan rapi gitu kan. Nah, Ahmad Dahlan langsung ya pokoknya seragamnya kayak yang ini loh. Akhirnya itulah yang jadi seragam Hizbul Wathon. Ibu-ibu bapak yang terhormat, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan ya. Jadi mari kita raih dunia ini. Carpe diem, wah itu kan. Raih harimu gitu kan. Caranya apa? Ya, dengan kita membuka nalar. Gitu.
Kita mengatakan bahwa umat Islam itu adalah umat terbaik dalam Al-Quran. Kuntum khairu ummatin. Tapi itu masih cita-cita. Ketika Nabi masih hidup, iya Pak. Oh iya, ketika Nabi masih hidup, umatnya itu terbaik, disiplin, gitu kan. Perang dengan mana saja menang. Oh, itu fakta itu. Orang Yahudi kalah Pak. Tapi sekarang kan terbalik. Terbalik kita itu. Nah, jadi bagaimana kita bisa mencapai lagi? Makanya Muhammadiyah merumuskan itu, risalah Islam berkemajuan beserta manhajnya itu kan. Demikian Ustadz Zuhron yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan ya silakan saja. Oh, monggo. Oh, sudah ada langsung. Oh, tutup dulu ya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.